Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini tema kita adalah kenyang dan tenang. Saudara-saudara yang terkasih, biasanya kalau kenyang itu tenang. Cara berpikirnya juga tenang. Cara memikirkan masalah juga gamblang, padang. Tetapi kalau orang lapar, ini contohnya suami saya, saudara-saudara. Kalau dia lapar itu tangannya bisa dredeg gitu ya. Terus intonasinya sedikit agak tinggi, ngomongnya tinggi kalau diajak ngomong. Tapi kalau sudah dikasih bahasa Banjarnegara, madang ya, segak gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dia sudah tenang, cara berpikirnya jernih ya. Diajak ngomong enak ya. Sudah enak saudara-saudara yang terkasih. Kita akan baca di dalam Mazmur 131 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kadangkala hidup kita ingin sekali ya, ingin sekali luar biasa, ingin sekali yang spektakuler. Misalnya kita malam ini mimpi punya mobil, pagi Tuhan saya berdoa pengen punya mobil, langsung mobil itu datang culing ya, wah ya. Kalau kita mimpi hari ini punya duit yang banyak, ya besok kita berdoa duit itu segera datang dengan banyaknya. Ya. Tetapi berbeda dengan Daud. Ya, Daud mengatakan tadi di dalam ayat 1 justru tidak menginginkan hal-hal yang spektakuler. Daud tidak menginginkan hal-hal yang ajaib dan hal-hal yang besar. Tetapi Daud tidak menyombongkan dirinya. Kenapa? Daud tidak ingin hal-hal yang besar, hal-hal yang wah, karena Daud ingin dekat dengan Tuhan. Bagi Daud, berada dekat dengan Tuhan itu lebih daripada cukup. Saudara-saudara yang terkasih, kadangkala kalau saya ingat anak-anak saya waktu kecil, ya, dia lebih tenang dekat dengan orang tuanya. Dia lebih tenang dekat dengan orang tuanya, ya. Dekat dengan Tuhan. Ketenangan yang luar biasa ada pada Tuhan. Seperti tadi dikatakan di ayat yang kedua, ya, seperti bayi yang baru disapih. Sebetulnya kalau di terjemahan yang lengkap ya, di situ ketenangan hidupnya itu ketika dekat dengan Tuhan seperti bayi baru saja selesai menyusui ibunya. Kalau disapih itu kan panjang ya. Oh, sudah gede terus disapih. Tetapi ini tidak. Sebetulnya seperti bayi yang baru menyusui ibunya ya. Biasanya kalau bayi lapar itu menangis ya. Setiap kita kalau ditanya ingat masa bayi, tentu tidak ada yang ingat masa bayi kita ya. Kita tidak tahu masa bayi kita seperti apa, kita tidak tahu. Tetapi kita bisa melihat anak-anak yang bayi yang sedang kelaparan, dia pasti akan menangis. Tetapi ketika mereka ada di dekapan ibunya, diberi makan oleh ibunya, dia akan kenyang dan akan mendapat ketenangan di dalam kehidupannya. Nah, kata disapih itu sebetulnya itu selesai menyusui ibunya, sebenarnya habis menyusui. Bayi yang telah selesai menyusui pasti akan kenyang dan mengalami ketenangan sehingga tertidur dengan tenang dalam dekapan ibunya. Ya, saudara-saudara, si bayi ini kalau sudah lapar dan ibunya yang memberi minum ya, yang disebut ASI ya, dia tidak akan berpikir besok aku makan apa,
besok aku akan pakai baju apa, besok mau bayar utang pakai apa. Oh maaf ya, kalau bayi itu enggak punya utangnya. Kita orang-orang dewasa ya, kadang-kala mungkin ada yang seperti itu. Bayi akan berpikir, oh besok aku makan apa, pakai baju apa. Ya, bayi tidak akan berpikir seperti itu. Ibunya yang akan siapkan makanan buat si bayi ini. Ya. Ibunya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk si bayi ini. Saudara-saudara yang terkasih, Allah bukan hanya Bapa bagi kita, tetapi Dia juga Ibu bagi kita yang akan memikirkan kehidupan kita. Kalau boleh ditanya, Allah itu apa? Ya, kalau buat saya, Bapak saya itu ya Tuhan Yesus, karena saya dari kecil orang tua saya, bapak saya sudah meninggal dunia waktu saya umur 6 tahun. Dan saya kalau ditanya, oh figur bapak saya adalah Tuhan Yesus. Ya, Dia mencukupkan, tetapi tidak hanya sebagai bapak. Bapak kita juga sebagai ibu. Di dalam kehidupan kita, Bapak kita akan memberi, menjaga, melakukan yang terbaik bagi kita. Ibu tidak akan pernah tega ya kalau anaknya sudah menangis, tidak akan pernah tega. Ayah biarin, enggak tak kasih makan, enggak tak kasih minum. Tidak, ketika bayinya menangis dia akan cekatan. Jam berapapun itu, mau malam, mau dini hari, mau jam berapa ketika bayinya menangis, si ibu akan memberi ketenangan, akan memberi makan kepada bayinya. Saudara-saudara yang terkasih, yang harus kita lakukan hanya satu, hidup dekat dengan Tuhan, serta rasakan dan alami kekenyangan dan ketenangan di dalam Tuhan. Yakinlah, di masa-masa yang sulit ini mungkin kita berbicara, Tuhan, kapan toh pandemi ini selesai? Sehingga kami bisa leluasa bekerja, sehingga kami leluasa untuk memenuhi kebutuhan kami. Belum nanti ada hari tenang yang tidak boleh keluar, yang tidak boleh bekerja, dan lain sebagainya. Tetapi yakinlah, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita mempunyai ketenangan dengan Tuhan, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan selalu mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kita pribadi lepas pribadi. Mungkin dalam kehidupan kita di masa-masa pandemi ini, Tuhan, aku pengen hal-hal yang wah. Tetapi ingat, ketenangan, dekat dengan Tuhan, itu yang kita butuhkan saat-saat hari ini. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mengawali aktivitas kita. Dekatkan hidup kita kepada Tuhan, biar hati kita mendapat ketenangan dari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam Tuhan, kami tenang Tuhan bersama Engkau Tuhan. Hidup kami tenang bersama Engkau Bapa, karena kami yakin Tuhan, semuanya Tuhan Engkau siapkan, semuanya Engkau sediakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan selalu memelihara kehidupan kami Tuhan. Engkau kenyangkan kehidupan kami Tuhan. Engkau tenangkan hati kami, pikiran kami untuk menghadapi segala masalah, problema apapun juga yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Engkau beri penghiburan kami, Engkau beri kekuatan kami, Engkau beri berkat di dalam keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Tuhan hidup kami Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan. Kami rasakan pada saat-saat ini Tuhan, berikan kami kesehatan yang sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya bisa berserah, kami hanya bisa Tuhan memohon kepada Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah ketenangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan awali aktivitas kami Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami. Haleluya, amin.